Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat subscriber yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan konten melanjutkan membaca kitab Sulamul Munawwarah fi Ilmil Mantiq. Namun sebelum menyimak, jangan lupa subscribe, share, dan komen di channel Acong Gondrong. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen di kolom komentar channel Acong Gondrong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli. Wa hatta lan ngelebur ya Allah, lan ngilangaken ya Allah anhum saking arbabil hijab min sama'il aqli saking akal kang den serupakaken kaya langit, kulla hijabin ing saban-saban aling-aling min sahabil jahli saking kebodohan kang den serupakaken kaya megah, hatta badat lahum sumusul ma'rifah ra'au mukhaddiratiha munkashifah. Hatta badat semalam mala zahir lahum kedue arbabil hijab sumusul ma'rifah apa pengeruh kang den serupakaken kelawan srengenge atau syams atau matahari, ra'au mukhaddiratiha ngaliyar babil hijab mukhaddiratiha ing seke masalah kang gati-gati ing seke masalah kang gati-gati kang kaya wadon ing jero kelambu kok munkashifah hale kang nerima kebuka. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, saya akan melanjutkan membaca kitab Sulamul Munawwarah, di mana di dalam kitab Sulamul Munawwarah ini menerangkan tentang ilmu mantik. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin rahimakumullah. Wa hatta anhum min sama'il aqli, lafad sama'il aqli. Nah, lafad sama'il aqli ini kalau menurut ilmu nahwu ini namanya mudhof dan mudhofileh. As-sama adalah mudhof, al-aqli adalah mudhofun ilaih. Nah, karena kita sedang menerangkan ilmu mantik, membaca kitab Sulamul Munawwarah, ini menurut kitab ilmu mantik atau Sulamul Munawwarah mengidofahkan atau menyandarkannya lafad sama kepada lafad al-aqli, menyandarkan atau mengidofahkan lafad asama ke dalam lafad al-aqli. Ini dinamakan idofahnya musyabah bih kepada musyabah. Mengidofahkannya lafad sama kepada al-aqli ini menurut ilmu mantik dinamakan idofahnya musyabah kepada musyabah. Kenapa? Sementara menurut kaidah mata wujidat idofatul musyabah bih lil musyabah wujidat tasbihul baligh. Apabila
mengidofakannya atau diidofakannya atau disandarkannya musyabah bih kepada musyabah, nah, maka pasti di situ akan ditemukan atau dinamakan tasbih balik. Sekali lagi, menurut kaidah apabila diidofakannya musyabah bih kepada musyabah, maka wujidat tasbihul balik akan ditemukan atau di situ dinamakan namanya tasbih balik. Kemudian apa sih yang namanya tasbih balik itu? Yang namanya tasbih balik itu, tasbih ya, yang dihilangkan atau dibuang adatut tasbih dan wajah sibehnya. Sekali lagi, yang namanya tasbih balik itu adalah tasbih yang dihilangkan atau dibuang adatut tasbih dan wajah sibehnya. Adatut tasbih dan wajah sibehnya dihilangkan atau dibuang, itu dinamakan tasbih balik. Nah, berarti jikalaulah adatut tasbih dan wajah sibehnya dibuang, berarti yang ada hanyalah musyabah dan musyabah bih. Nah, berarti yang ada hanya musyabah dan musyabah bihnya saja, karena adatut tasbih dan wajah sibehnya dihilangkan. Oleh karenanya dengan kita takrir wa takriruhu subihal aklu bisama bijam'i uluwil rotbati fi kulli dzikril musyabah bih wa huwa as-sama'u wal musyabah bih wa huwa al aklu wa hudhifa wajhu tasbih wa adatut tasbih, nah, ala sabili tasbihil balik. Nah, subial aklu bisama, akal itu diserupakan dengan langit. Nah, kenapa akal diserupakan dengan langit? Yang disebut hanya musyabah. Nah, asama ini adalah musyabah bih. Akal diserupakan dengan langit, kata asama. Kata al-aklu diserupakan dengan kata asama. Nah, karena asama ini adalah musyabah, nah, kemudian musyabah bih dan musyabahnya asama adalah musyabah bih, ya, musyabah bih, dan akal adalah musyabah. Nah, akal diserupakan dengan langit dengan sama, yang samanya adalah musyabah bih, ya, yang diserupakan dengan akal itu adalah musyabah bih. Nah, wa khudipa wajud tasbih wa adat tasbih, dan ada tasbihnya dihilangkan dan wajah sibehnya dihilangkan. Nah, contoh, akal diserupakan dengan langit. Akal sama dengan langit. Al-akl al-asama ini dinamakan musyabih yang diserupakan dengan akal, dan akal adalah musyabah. Nah, wajah sibehnya atau ada tasbihnya tidak ada. Nah, ada tasbihnya dihilangkan. Ada tasbih. Apa ada tasbih? Adalah huruf kaf. Nah, huruf kaf. Akalnya, akal yang seperti langit. Akal yang seperti langit. Nah, ada tasbihnya seperti langit yang diserupa. Ada tasbihnya dihilangkan berupa huruf kaf, dihilangkan atau dibuang, dihilangkan.
Dan wajah sibehnya. Apa wajah sibehnya? Kenapa akal diserupakan dengan langit? Karena uluwit rotbah. Uluwi rotbati, karena tinggi pangkatnya. Akal ini serupakan dengan langit. Apanya? Karena akal sama tinggi pangkatnya, sama kayak dengan langit. Makanya, nah, karena memang wajah sibehnya dan ada tuh tasbihnya itu dihilangkan, ini dinamakan tasbih balik. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan tasbih balik ini juga bisa disebut dengan tasbih atau dinamakan tasbih muakkad mujmal. Tasbih balik ini juga bisa dinamakan atau disebut dengan tasbih muakkad mujmal. Apa sih yang namanya tasbih muakkad, tasbih muakkad mujmal ini? Nah, yang namanya tasbih muakkad itu adalah tasbih yang dihilangkan. Tasbih yang dihilangkan ada tuh tasbihnya. Yang dihilangkan ada tasbihnya. Contoh, al ilmu nurun fil hidayati. Utawi ilmu iku kaya cahaya ing dalem petuduhe. Al ilmu nurun, ilmu itu seperti cahaya, atau bukan diartikan al ilmu nurun, ilmu itu cahaya, bukan. Akan tetapi dimaknai al ilmu nurun, ilmu itu seperti cahaya, fil hidayati, di dalam memberikan petunjuknya. Nah, di sini lafaz al ilmu nurun fil hidayah ini ada tuh tasbihnya dibuang, atau alat tasbihnya itu dibuang. Mana? Huruf kaf. Asalnya al ilmu kanuri fil hidayah. Ilmu itu seperti cahaya di dalam menunjukkannya. Nah, al ilmu nurun, ilmu seperti cahaya, kafnya dihilangkan, ada tuh tasbih. Nah, nurun musyabah bi, al ilmu musyabah fil hidayah, ini ada wajah sibehnya. Nah, ilmu seperti cahaya, apanya? Petunjuk yang menunjukkannya adalah seperti cahaya. Nah, karena di sini al ilmu nurun yang hanya dihilangkan ada tuh tasbih, ini dinamakan tasbih muakkad. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, ini karena dihilangkan hadas tasbihnya, yaitu berupa huruf kaf, namanya ini adalah tasbih muakkad. Nah, kemudian tasbih mujmal. Yang namanya tasbih mujmal itu tasbih yang dibuang atau dihilangkan wajah sibehnya. Kalau tasbih muakkad adalah tasbih yang dihilangkan ada tuh tasbihnya. Kalau tasbih mujmal, tasbih yang dihilangkan wajah sibehnya. Contoh, Aisyatun kalwardati. Utawi Aisyah iku kaya bunga mawar. Aisyatun kalwardati, Aisyah itu seperti bunga mawar. Nah, Aisyah musyabah, kaf ada tuh tasbih, wardah musyabah bi. Nah, ini wajah sibehnya dihilangkan. Aisyah itu seperti bunga mawar. Apa wajah sibehnya? Wajah sibehnya. Apa yang seperti bunga mawarnya? Harumnya. Nah, harumnya seperti bunga mawar, wajah sibehnya dihilangkan. Nah, kalaulah tasbih balik itu tasbih, nah, bisa disebut tasbih muakkad mujmal, bukan hanya tasbih muakkad atau bukan hanya tasbih mujmal. Akan tetapi tasbih balik itu bisa disebut atau dinamakan tasbih
muakkad mujmal. Tasbih yang dihilangkan ada tuh tasbihnya dan wajah sibehnya, itu adalah tasbih balig. Bisa dikatakan tasbih muakkad mujmal karena tasbih balig adalah tasbih yang dihilangkan ada tuh tasbihnya dan dihilangkan wajah sibehnya, maka itu dinamakan, bisa disebut dengan tasbih muakkad mujmal. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Selanjutnya mengisnadkan atau menyandarkan lafad sama disandarkan atau diisnadkan, diidofahkan kepada lafad al-aqli. Ini juga bisa dinamakan atau ini dinamakan isnad majaz akli. Sekali lagi, mengisnadkan atau menyandarkan lafad sama kepada lafad al-aqli ini dinamakan isnad majaz akli. Apa sih yang dinamakan isnad majaz akli itu? Yang dinamakan isnad majaz akli itu mengisnadkan atau menyandarkan satu perkara bukan pada tempatnya. Menyandarkan siji perkara duduning tempate, duduning peranti nek. Menyandarkan satu perkara bukan di tempatnya. Karena apa? Karena disandarkan bukan pada tempatnya itu karena adanya alaqoh atau korenah. Karena adanya alaqoh ya atau korenah. Kenapa? Sebab kalaulah lapad asama, nah lapad asama mah nih seharusnya layaknya lapad asamah ini layaknya itu disandarkan atau diisnadkan bukan pada lafad al-akal. Seharusnya lafad asama seharusnya diisnadkan atau disandarkan pada lafad samsun atau lafad nujum. Seharusnya lafad asama ini disandarkan atau diisnadkan pada lafad samsun matahari identik. Seharusnya lafad samsun matahari langit. Nah, atau najmun bintang. Itu seharusnya. Nah, akan tetapi karena di sini lafad asama diisnadkan atau disandarkan pada lafad al-akli. Nah, karena di sini lafad asama ini diisnadkan atau disandarkan pada lafad al-akli. Nah, di sini. Nah, berarti menyandarkan lafad asama kalau ada lafad al-akli ini ya bukan pada tempatnya. Ini bukan pada tempatnya. Mengisnadkan, menyandarkan lafad al-sama kepada al-akli bukan pada tempatnya. Seharusnya sama itu disandarkan, diisnadkan pada lafad samsun atau nujum atau komarun bulan. Akan tetapi di sini lafad asama diisnadkan atau disandarkan pada lafad al-akli ini berarti mengisnadkan atau menyandarkan bukan pada tempatnya. Oleh karenanya ini dinamakan majaz akli. Nah, isnad majaz akli. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kenapa? Karena ada kaidah mata wujida isnadu majazi aklin wujidat isti'aratun bil kinayah. Nah, yang dinamakan majaz akli, isnad majaz akli itu adalah mata wujida isnadu majazin aklin wujidat isti'aratun bil kinayah. Yang dinamakan ini
isti'arah bil kinayah. Nah, berarti apabila ditemukannya majaz akli, maka akan ditemukan namanya isti'arah bil kinayah atau isti'arah makniyah. Nah, apa sih isti'arah makni atau isti'arah bil kinayah itu? Yang namanya isti'arah bil kinayah atau isti'arah makniyah yaitu mahudhifa fiha al musyabbah bih wa rumizallahu syai'un min lawazimihi. Yang artinya atau yang namanya isti'arah makni atau isti'arah bil kinayah itu adalah kalimat yang dihilangkan musyabah ya, musyabah bihnya dihilangkan dan diisyarahkan warumiza dan diisyarahkan kepada sesuatu atau kepada salah satu sifatnya. Nah, isti'arah yang kalimat yang dihilangkan musyabah bihnya dan diisyarahkan pada salah satu sifatnya. Ini namanya isti'arah bil kinayah atau isti'arah makniyah. Nah, takrirnya subihal aqlu bisamsi au binajmi tasbihan mudmaron fi nafsi fi kulli dzikril musyabah wa khudhifa al musyabah bi wa rumiza ilaihi bi syai'in min lawazimihi wa huwa asama'u ala sabili al isti'arah al makniyah atau isti'arah bil kinayah. Nah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun ucapan kimusun lafad min sahabil jahli nih. Lafad kimusonib min sahabil jahli. Nah, ini mengidofahkan atau mengisnadkan, menyandarkan lafad sahab kepada lafad al jahli. Ini sama ya. Ini juga sama dinamakan idofah musyabah bih kepada musyabah. Sama yang di atas. Mengidofahkan lafad sahab kepada al-jahli. Ini namanya idofah musyabah bih kepada musyabah. Kenapa? Karena menurut kaidah mata wujidat idofatul musyabah bih lil musyabah wujidat tasbihul balik. Kapan-kapan ditemukannya atau diidofakannya musyabah bih, kita menemukan musyabah bih diidofakan, disandarkan kepada musyabah, maka ini kita akan temukan atau dinamakan tasbih balik. Sama seperti yang di atas ya, seperti yang di atas. Dan tasbih balik juga ini sama seperti yang di atas, dinamakan tasbih muakkad mujmal. Tasbih bukan hanya tasbih muakkad atau bukan hanya tasbih mujmal, akan tetapi tasbih balik ini sama dinamakan tasbih muakkad mujmal. Takrirnya, nah kita takrirnya subihal jahlu bisahab. Bodoh itu diserupakan dengan megah atau dengan megah tuh ya. Tasbihan mudmaron fi nafsi fi dzikril musyabah be wa khudhif fi dzikril musyabah wa khudhifa al musyabah be wa huwa al jahlu wa khudhifa wajhu tasbih, dan dihilangkan wajah tasbihnya. Nah, wa adatu tasbih dihilang dan ada tasbihnya ala sabili tasbihil balik. Tasbihil balik itu adalah tasbih yang dihilangkan adatu tasbih dan wajah sibehnya seperti keterangan yang di atas. Nah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, dan bisa juga
ini dinamakan sama seperti yang di atas, bisa juga dinamakan isti'aroh bil kinayah atau isti'aroh makniyah. Ini sama seperti yang di atasnya. Lafad sahabil jahli dan lafad sama'il akli ini sama keterangannya seperti bersamaan. Ini adalah tasbih balik, bisa tasbih balik atau bisa juga dinamakan tasbih muakkad mujmal. Kenapa? Karena ada tuh tasbih dan wajah sibehnya dibuang atau dihilangkan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Atau bisa juga takrifnya begini, subihal jahlu bisyahab tasbihan mudmaran fi nafsi fi dzikri fi kulli dzikril musabah be wa khudhifal musabah be fi dzikril musabah, musabahnya disebut, wa khudhifal musabah be, musabah bihnya dihilangkan, wa rumija bi syai'in min lawazimihi dan diisyarahkan seperti di atas, dan diisyaratkan kepada suatu sifatnya tuh apa, wahwa ashabu tuh ala sabili isti'aroh bil makniyah. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kesimpulan bahwasanya Allah menganugerahkan, ya kedua Allah menganugerahkan kepada arbabil hijah, ya Allah Subhanahu wa taala memberikan keanugerahan kepada arbabil hijah. Yang kedua, anugerah yang kedua, Allah sudah menghilangkan kepada akalnya arbabil hijah suatu perkara-perkara yang sangat sulit, seperti atau perkara-perkara yang sangat sulit atau kebodohan-kebodohan yang diserupakan dengan megah tersebut, Allah sudah hilangkan. Ini adalah keanugeraan Allah yang diberikan kepada arbabil hijab. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'au mukhadiratiha munkashifah. Kaum muslimin rahimakumullah, lafad syumusul ma'rifah, sumul masrifah, pemakrifat atau pengetahuan yang diserupakan dengan matahari. Ini lafad sumusul ma'rifah, menurut ilmu nahwu, sumusu al mudhaf al ma'rifah adalah mudhafun ilaih. Sumus mudhaf al ma'rifah adapun mudhaf ilaih. Akan tetapi karena yang kita bahas adalah ilmu mantik, menurut ilmu mantik lafad sumusul ma'rifah ini adalah mengidafakannya lafad sumus, mengidafakan lafad sumus kepada lafad al ma'rifah. Nah, ini sama dinamakan idofanya musabah kepada musabah, idofanya musabah bi kepada musabah. Mengidafakan lafaz sumus kepada al-ma'rifah ini menurut ilmu mantik, mengidafakan lafaz sumus kepada lafaz al-ma'rifah ini atau al-ma'rifah ini, ya menurut ilmu mantik adalah idofahnya musabah bih kepada musabah. Kenapa? Karena menurut kaidah ada kaidah yang mengatakan mata wujidat idofatul musabah bil musabah wujidat tasbihul balik, sama seperti yang di atas. Apabila ditemukan atau diidofatkannya musabah atau ditemukan idofahnya musabah bih kepada musabah, maka ini akan kita temukan, ini namanya tasbih balik. Tasbih balik, sekali lagi tasbih balik itu adalah tasbih yang dihilangkan ada tuh tasbih dan wajah sibehnya, pengetahuan yang diserupakan dengan matahari. Nah, yang dibuang wajah sibehnya dan ada tasbihnya. Sumus musabah al-mari musabah b. Nah, musabah b, apa yang dihilangkan? Wajah sibeh dan ada tasbih. Apa ada tasbihnya? Ada tasbih adalah huruf kaf, seperti pengetahuan yang diserupakan seperti matahari. Apa wajah sibehnya? Matahari. Kok disebut matahari? Bukan seperti mataharinya. Apa? Tapi pengetahuan terangnya bisa menerangkan. Matahari pengetahuan diserupakan dengan matahari, apa? Keterangannya, terangnya seperti matahari. Ini adalah tasbih balik. Sekali lagi tasbih balik ada tasbih yang dihilangkan
adatu tasbih dan wajah sibehnya. Berarti yang ada adalah musyabah bih dan musyabahnya saja. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka kita bahkan bisa kita takrir dengan takrir subihal ma'rifatu, bisamsi, pengetahuan itu kita serupakan dengan matahari. Bijamai anna kullan mudhiranil khafi fi kulli dzikril musyabah, karena disebutnya musyabah B. Apa musyabah B-nya? Adalah asyamsu. Asyamsu ini adalah musyabah B yang diserupakannya. Wal musyabah wa al ma'rifat. Al ma'rifatnya adalah musyabah. Nah, wa khudifa wajhu tasbih, dihilangkan wajah tasbihnya. Wa adatu tasbih, dan adat tasbihnya itu dihilangkan. Nah, apa adat tasbih? Adalah huruf kaf. Wajah sibihnya apa yang dihilangkan? Adalah karena yang diserangkan adalah terangnya. Nah, terangnya matahari itu diserupakan dengan pengetahuan. Nah, makanya ini karena memang dihilangkannya wajah sibih dan adatu tasbih, ini dinamakan tasbih balik. Nah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lafad mukhaddiratiha atau mukhaddiratiha munkashifah. Lafad mukhaddiratiha nih, asal maknanya mukhaddiratiha ini adalah wanita yang bersembunyi di dalam tirai kelambu, ya, wanita yang bersembunyi di dalam tirai atau kelambu. Ini asal maknanya. Akan tetapi yang dimaksud mukhaddaratiha di sini bukan wanita yang bersembunyi di dalam tirai atau kelambu. Nah, di sini ini karena ini di sini maksudnya adalah mukhaddiratiha ini adalah masalah yang sangat sulit dan samar. Nah, diserupakannya. Berarti mukhaddirat ini masalah yang sangat sulit dan samar, walaupun asal maknanya adalah wanita. Nah, seorang wanita yang bersembunyi di dalam kelambu atau tirai. Nah, nih. Berarti ini masuk pada pada majaz isti'arah tasririyah at-tabaiyah bil mustaq. Karena memang asal maknanya adalah wanita yang bersembunyi di dalam tirai atau kelambu. Nah, asal makna, akan tetapi makna di sini bukan itu. Maknanya adalah masalah yang sulit atau yang samar. Oleh karena itu, karena makna di sini asal makna itu dimaknai dengan makna yang lain, maka ini dinamakan majaz isti'arah tasrihiyah at-tabaiyah bil mustaq atau majaz isti'arah asliyah. Takrirnya subihal khafiyu bitahdir. Subiha diserupakan yang samar, atau yang samar itu dengan artinya mukhaddiratiha dengan lafaz subihal khafi bitakdiri bi jami ya khusulil maksudi fi dzikril musabah bi, karena disebutnya musabah bi. Wa khudzifal musabah, dan musabah dihilangkan. Sumastu'ira ismul musabah bi, kemudian diganti nama musabah itu kepada musabah. Nah, ala sabil isti'arah asliyah, karena ini adalah isti'arah asliyah. Atau kita takrir subihal khafiyu bitahdir bijami adami zuhuri fi kulli dzikril musyabah bi wa khudzifa al musyabah sumastuqa minat tahdir bimakna al khafi. Ya, mukhaddirat bimakna masail khafiyat ala sabili al isti'arah tasrihiyah at-tabaiyah fil mustaq. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang intinya bahwasanya lafad dari asma'il akli sahabil jahli sumusil ma'rifah, ini kesimpulannya kita menerangkan adalah isti'arah
Nah, ini kita masih menerangkan di sini adalah idofahnya musyabah B kepada musyabah, atau menerang kita ini dalam mengidofahkannya musyabah B kepada musyabah, ini dinamakannya, bisa dinamakannya tasbih balig. Yang namanya tasbih balig itu bisa juga dinamakan tasbih muakkad mujmal, di mana tasbih balig ini kenapa bisa dinamakan tasbih muakkad mujmal, karena dihilangkan wajah syibeh dan adatut tasbih. Bisa dinamakan tasbih muakkad mujmal karena yang namanya tasbih muakkad itu tasbih yang dihilangkan adatut tasbihnya. Kalau tasbih mujmal, tasbih yang dihilangkan wajah syibehnya. Oleh karenanya kenapa bisa dinamakan tasbih muakkad mujmal, karena tasbih balig ini tasbih yang bukan hanya saja yang dihilangkan adat tasbihnya, bukan hanya saja yang dihilangkan wajah syibehnya, akan tetapi di dalam kata sama'il akli, sahabil jahli, sumusil ma'rifah, ini wajah syibeh dan adatut tasbihnya dibuang atau dihilangkan atau disembunyikan, makanya ini namanya tasbih balik. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Lebih-lebih kepada guru saya, pada kiai saya, para ustadz, silahkan kritik saya, komentar saya di kolom komentar. Namun jangan lupa like, subscribe, dan share. Insya Allah di konten yang selanjutnya saya masih akan bacaan kitab Sulamul Munarok. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wasikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.